Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar administrasi transaksi, yaitu tentang dokumen transaksi. Kemarin materinya Ibu sudah share, kalian sudah membacanya. Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pengisian bukti transaksi kwitansi. Ini contoh dari kwitansi ya. Seperti ini. Jadi di dalam kwitansi ini ada informasi yang harus diisi. Yang pertama yaitu nomor kwitansinya itu berapa. Jadi urutannya berapa. Telah diterima dari ini yang mengeluarkan uang. Contohnya Zia Zarfan Ulhaq ini membayar atau mengeluarkan uang. Besaran uangnya adalah 500.000. Ini ditulis dengan huruf ya. Lalu di sini untuk pembayarannya apa? Dijelaskan. Di sini untuk SPP misalkan 2 bulan, Agustus September. Lalu di sini ditulis juga nominalnya 500.000. Jadi ada dua ya, nominal di sini 500.000, di sini ditulis lagi dengan hurufnya gitu ya. Lalu di sini ada tempat terjadinya transaksi. Lembang 9 September 2020. Karena terjadinya di Lembang, berarti di sini tulisnya Lembang. Jadi tergantung dari terjadinya transaksinya di mana. Oke, di sini ada tanda tangan yang menerima uang. Jadi tadi kalau ini yang mengeluarkan uang, di sini di tanda tangannya yang menerima uang ya, tanda tangan dan nama jelas. Lalu dikasih cap perusahaan atau cap sekolah. Nah, di sini kenapa Bu ada dua? Di sini ada lembaran yang kecilnya dan ini ada lembaran yang gedenya. Kalau yang lembaran kecil ini namanya adalah SUS atau bonggol kwitansi. Ini yang kecil ini ya. Di sini juga sama, nanti ada telah diterima dari siapa, pembayarannya untuk apa, sama dengan seperti ini. Ditulis lagi di sini di yang kecilnya di bonggol yang tadi ya. Ini untuk arsip. Kalau yang ini kan dikasihkan kepada yang mengeluarkan uang. Ya, jadi ini bonggol kwitansi itu adalah potongan kecil dari setiap lembar kwitansi yang ditinggal di dalam buku kwitansinya. Jadi tidak disobek. Ya, jadi disimpan di kwitansi tersebut di bukunya. Selanjutnya adalah nota. Nah, di sini cara pengisiannya, di sini ditulis juga tempat terjadinya transaksi. Lembang 9 September 2020. Kepada tuan atau tokoh siapa? Misalkan di sini SMK 45 Lembang. Nomor notanya sama sesuai dengan urut yang telah keluar, notanya nomor berapa. Contohnya 5. Banyaknya barang. Di sini banyaknya yang dibeli barang itu berapa? Misalkan 10. 10 apa satuannya? Kalau misalkan untuk kertas itu berarti 10 rim. Satuannya rim. Satu paknya itu 1 rim. Misalkan di sini F4 sinar dunia. Harganya berapa satu rimnya? Contohnya misalkan 52. Nah, di sini untuk jumlah sama dengan pengisiannya yang tadi sudah Ibu jelaskan di dalam faktur. Jadi harga dikali banyaknya ditulis di jumlah. Berarti ini 10 kali 52 yaitu 520. Seperti itu. Selanjutnya misalkan ada lagi 2 pak pensil Faber-Castell contohnya. Harganya berapa satu paknya? Nah, ini tidak dihitung satuan. Dihitungnya per
pak. Misalkan satu paknya itu 45.000. Berarti di sini jumlahnya berarti 45 dikali 2. Di sini berarti 90.000. Selanjutnya, misalkan ada lagi penghapus. Satu pak penghapus Joico. Satu paknya berapa? Nah, karena ini satu paknya dihitungnya 35, berarti di sini tetap 35 karena 35 dikali 1. Ini bacanya 1 ya. Oke, kalau sudah selesai, di sini juga sama, dijumlahkan dari ini 520 ditambah 90 ditambah 35. Maka jumlahnya adalah sini 5, 9, sini 4, sini 6. Berarti jumlah yang harus dibayarnya adalah 645. Di sini ada tanda tangan juga yang menulis nota atau yang menerima uang. Oke, ini contoh dari nota. Selanjutnya adalah contoh dari cek seperti ini. Ini cek itu bekerja sama dengan bank ya. Jadi ini kebetulan banknya adalah Bank Rakyat Indonesia. Di sini ada atas penyerahan cek ini bayarlah kepada. Misalkan ini pemegang ceknya siapa? Mau diberikan uangnya ke siapa? Ditulis di sini. Uang sejumlahnya ditulis di sini dengan huruf ya 4.460. Nah, di sini juga ada nominalnya yang sama tulisan angka ya. Nah, ini contoh ceknya. Di sini juga harus ada tanda tangannya di sini karena ini belum ditandatangan oleh si pemegang cek. Jadi ini bisa dicairkan oleh siapa aja yang tertulis di dalam cek tersebut ya. Jadi si pemegang cek mau ngasih ceknya ke siapa, di sini ditulis namanya, nama yang akan mengambil uang di dalam cek tersebut ya. Jadi ngambil uangnya sesuai dengan yang ditunjuk di sini banknya. Nah, ini ya, jelas ya anak-anak, paham? Selanjutnya ini yang disebut dengan rekening koran ya. Seperti ini juga sama, tergantung dari banknya. Jadi ini diambil dari tabungan. Jadi kita harus punya dulu tabungan. Lalu di sini transaksi secara detail ditulis di dalam rekening koran ya. Contohnya tanggal 7 bulan 3. Di sini ada masuk uang 2.500.000. Di sini ada ya. Saldonya segini, 13.074. Selanjutnya di sini jadi secara detail transaksi yang terjadi di dalam ATM maupun di dalam tabungan tertulis di dalam rekening koran. Jadi kalau kalian mau secara rinci transaksi yang terjadi selama misalkan 1 bulan itu boleh, atau selama 1 tahun pun bisa. Kan kalau di buku tabungan tidak serinci seperti ini ya. Contoh ya, kita samakan dengan yang di buku. Misalkan ini buku tabungannya di sini seperti ini transaksinya. Kan tidak jelas ya. Ini kita nerima uang dari siapa, keluar uang dari ngambil dari mana gitu ya. Seperti ini. Nah, kalau yang di rekening koran ini ada keterangannya. Seperti contohnya tanggal 2 bulan 6 transfer ATM dari Wendy Ibrahim sebesar 450. Nah, di sini saldonya pun nanti akan bertambah gitu ya. Jadi di sini asalnya 35 menjadi 36.
Nah, ditambah tadi ada transfer dari Wendy Ibrahim gitu ya. Jadi di sini lebih rinci dan ada keterangannya dari siapa transfernya, atau kita ngambil dari mana, bisa dari ATM atau dari tabungan langsung. Nah, di sini juga ada setoran tunai, nabung. Tanggal berapa? Tanggal 2 bulan 6 berapa ya jumlahnya. Nah, gitu ya. Paham ya? Selanjutnya ada yang disebut dengan setoran bank atau aplikasi setoran. Nah, seperti ini juga jelas ya. Ada nama yang mau di transfernya atau kita mau nabung bisa. Jadi kalau slip setoran bank itu boleh siapa aja yang nulis atau yang nabung ya. Jadi boleh misalkan kalau ibu menyuruh si A untuk menabung boleh, tapi di sini ditulis nama si pemilik rekeningnya siapa, nomor rekeningnya berapa, gitu ya. Nah, di sini nanti ada nama yang penyetor, siapa yang menyetornya, gitu ya. Sini ini gitu ya, jelas. Nah, di sini ada nama si pemilik tabungan. Ini ada nomor rekeningnya, terus ada tanggalnya juga, terus ada nominalnya berapa ya. Jadi kalau kita mau nabung harus mengisi dulu aplikasi setorannya gitu ya. Setiap bank itu pasti sama, harus mengisi aplikasi setorannya. Nah, kebetulan kalau ibu tidak punya contoh yang dari Billiet Giro, jadi kalian bisa lihat di contoh yang sudah ibu berikan, materi yang kemarin yang sudah di upload di Google Classroom. Oke, ada pertanyaan? Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh kalian nanti japri langsung ke ibu. Oke, sekian materi penjelasan tentang bukti transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.